Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya Penata Layanan Motivasi Hati. Ya, bagaimana nasihat firman Tuhan di sini mengajarkan masing-masing kita supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita menjadi penata layan Tuhan yang setia. Biarlah kita tidak mementingkan akan diri kita sendiri, tidak cinta diri, tetapi kita boleh mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana Yesus mengasihi setiap orang. Bagaimana kasih yang Yesus berikan adalah sama bagi masing-masing kita. Biarlah kita boleh juga meminta akan tuntunan Tuhan, sehingga kita juga mempunyai kasih sebagaimana Yesus. Oleh sebab itu pada saat ini saya mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judul kecilnya, yaitu langkah-langkah ketamakan. Ya, langkah-langkah ketamakan. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya masing-masing dan kita akan membuka bersama-sama dan kita akan membaca setiap ayat-ayat di dalam Alkitab. Seperti semua dosa, ketamakan mulai dalam hati. Ya, itu mulai di dalam diri kita dan kemudian bekerja keluar. Inilah yang telah terjadi di Eden. Ya, kita bisa baca di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Apakah yang setan lakukan untuk memikat Hawa ke dalam dosa? Bagaimanakah ia telah menggunakan prinsip-prinsip yang sama selama berabad-abad untuk menipu kita juga? Ya, jadi kita harus berhati-hati dengan tipu muslihat daripada setan. Ya, karena hal yang sama juga akan ditunjukkan kepada kita. Ya, kita bisa baca bersama di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Ya, Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Apa yang dikatakan kita bisa baca bersama-sama. Kejadian pasalnya yang ketiga, ya, ayat 1 sampai 6. Di sini diceritakan mengenai manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Ini adalah kata-kata daripada si ular. Dikatakan semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu ya sahut perempuan itu kepada ular, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Ya, inilah jawaban daripada si Hawa. Ya, setan itu cerdik. Ya, dia membalikkan kata-kata daripada Tuhan sendiri. Ya. Kemudian dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Ya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Ya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, inilah bagaimana tipu muslihat daripada setan ini. Ya, Tuhan katakan di sini bahwa buah yang ada di tengah-tengah taman itu jangan kamu makan buahnya itu. Ya, kemudian di sini ular ya mulai berkata ya kepada si Hawa. Ya, karena ular ini cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu di sini ya Hawa menambahkan satu kata kepada kata-kata daripada Tuhan sendiri.
Ya lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi buah pohon yang ada di tengah taman Tuhan firman jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Ya sebenarnya Tuhan tidak mengatakan raba buah itu atau pegang buah itu. Ya Tuhan mengatakan jangan engkau makan. Ya tapi bagaimana si Hawa? Ya tidak, ya mengerti ya yang sebenarnya tentang firman Tuhan. Ya mulailah di situ. Ya si ular ini atau si setan ini dia mulai memutar balikan. Ya, oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan, kita harus mengerti tentang firman Tuhan. Kita harus kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Ya karena setan tahu firman Tuhan ini, dia juga mengerti. Ya kalau kita tidak pahami dengan benar, ya dia akan memutarbalikkan semuanya dan kita pun akan merasa ragu kembali. Ya oleh sebab itu biarlah kita boleh berpegang kepada firman Tuhan saja. Ya jangan kita tambahkan firman Tuhan ataupun kita mengurangi kata-kata di dalamnya. Ya di sini katakan, ya jika seseorang tidak mengetahui lebih jauh, seseorang dapat berpikir bahwa industri periklanan mendapat contoh paradigma atau pola pikir bagaimana menjadi produknya dari kisah Eden. Iblis menyajikan buah pohon larangan dengan cara membuat dalam diri Hawa ada kerinduan untuk menginginkan lebih daripada yang dia telah miliki, dan membuat dia berpikir bahwa dia membutuhkan sesuatu yang ia benar-benar tidak miliki. Sungguh cerdas. Kejatuhannya adalah sebuah demonstrasi dari tiga langkah yang kita masing-masing ambil ketika kita jatuh ke dalam ketamakan. Aku lihat, aku ingin, aku ambil. Ya inilah bagaimana ya semuanya akan terulangi ya dari cara melihat kita, cara pandang kita. Ya kemudian di sini juga ya tadi cara pandang atau cara lihat kita. Kemudian bagaimana setelah kita lihat kita ingin, ya kita mengingini itu. Ya sehingga itu bagaimana kita akan mengambil untuk menjadi milik kita. Ya inilah ya bagaimana kita harus berhati-hati. Ya bagaimana kita harus menempatkan diri kita. Oleh sebab itu biarlah kita terus boleh mengandalkan akan Tuhan kita, sehingga kita boleh melihat mana hal yang baik yang harus kita lakukan, mana hal yang buruk yang harus kita jangan lakukan itu. Ya. Ketamakan tentu saja bisa menjadi dosa yang senyap, seperti hawa nafsu itu tersembunyi di balik tabir daging kita. Tetapi ketika itu akhirnya menghasilkan buah, itu bisa menghancurkan hubungan, meninggalkan bekas luka di orang yang Anda cintai, dan memukul kita berulang-ulang dengan rasa bersalah setelah itu. Ya, jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya tentu akhirnya kalau kita pikir-pikir kita akan menyesali semuanya itu. Ya sudah terlambat. Ya, oleh sebab itu sebelum kita melakukan atau ingin melangkah ya di dalam sesuatu hal, kita harus pikir. Ya, kita harus minta petunjuk daripada Tuhan. Kita harus berpikir berulang-ulang kali. Ini yang terjadi di dalam kehidupan saya pribadi dan mungkin terjadi dalam kehidupan saudara-saudara pada saat ini. Biarlah pelajaran ini dapat mengingatkan kita sehingga kita boleh berhati-hati dalam mengambil keputusan atau mengambil setiap langkah kehidupan kita. Ya, di sini dikatakan ketamakan tentu saja bisa menjadi dosa yang senyap. Ya, tadi sudah dikatakan itu akan membekas. Ya, akan membekas. Biarlah ketamakan muncul ke permukaan dan itu akan mengesampingkan prinsip apapun. Raja Ahab melihat kebun anggur Nabot. Ya, kalau kita mengingat ya cerita daripada Raja Ahab, ya dia adalah seorang raja, ya tentunya dia mempunyai kekayaan yang luar biasa. Ya, tetapi bagaimana dia mengingini kebun anggur daripada Nabot. Ya, dan pada saat itu Raja Ahab ini cemberut hingga ratunya telah membunuh Nabot. Ya, dalam 1 Raja-Raja 21. Akan tidak bisa menolak ketika ia melihat pakaian dan uang
Jadi dia menginginkannya dan mengambilnya. Dalam Yosua 7 ayat 20 sampai 22. Ketamakan pada akhirnya adalah bentuk lain daripada mementingkan diri. Ya, jadi dari ketamakan, dari kerakusan kita, ya bagaimana kita mengingini yang orang lain miliki, yaitu sudah melakukan suatu kesalahan, sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ya, sehingga dosa yang benar. Ya, karena kita hidup di dunia ini, Tuhan sudah menjadi, atau Yesus sudah menjadi teladan kita. Ya, dia sudah turun ke dunia, dia sudah memberikan teladan kepada kita. Biarlah kita sebagai pengikut-pengikutnya, ya kita meneladani itu dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal di akhir nanti. Ya, tentunya Tuhan pada saat dia datang kedua kali ke dunia ini, Tuhan tidak mengubah tabiat kita, tetapi Tuhan menyempurnakan. Oleh sebab itu biarlah kita mau dilatih, ya, untuk mempunyai karakter seperti Kristus, karakter yang begitu sempurna. Ya, biarlah kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, selebihnya Tuhan kita serahkan itu kepada Tuhan. Ya, tentunya Tuhan akan melihat itu. Ya, karena kalau kita ditanya siapa yang ingin ke surga, kita semua angkat tangan atau kita semua katakan saya mau ke surga. Ya, kalau kita mau ke surga, biarlah kita boleh menggunakan waktu yang singkat ini untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di surga nanti tidak ada lagi itu ketamakan, tidak ada lagi cinta diri. Tapi bagaimana kita akan saling mengasihi satu dengan yang lain. Bagaimana kita akan terus memuliakan nama Tuhan, kita menceritakan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang. Ya, di surga sana tidak ada lagi ya ketamakan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesakitan. Ya, kita akan hidup dengan begitu sempurna. Ya, biarlah kita boleh melatih kehidupan kita mulai hari ini. Kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk terus memandang kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan sahabat pribadi kita di dalam kehidupan kita setiap harinya.
Dan biarlah dimanapun kita berada, kita boleh menciptakan roh persatuan dan perdamaian untuk saling membangun satu dengan yang lain, untuk saling menyemangati satu dengan yang lain, sehingga kita boleh sama-sama bergandengan tangan untuk menjalankan misi yang Yesus telah berikan bagi masing-masing kita. Biarlah iman seperti Yesus akan menjadi bagian kita, iman yang selalu bersandar kepada Bapa di surga. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.